Biasa ya, bersama dengan Tuhan selalu baik. Amin ya. Oke, wow, ini kameranya ada sedikit bermasalah. Tuhan Yesus baik. Oke, baiklah. Mari kita. Selamat pagi Pak Lukas. Shalom. Praise God. Apa kabar Pak Lukas? Luar biasa. Luar biasa ya. Sahabat adik saya. Haleluya. Mari teman-teman sekalian, kita sambut host kita yang luar biasa pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari kota Surabaya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Ya. Shalom. Ya, shalom. Makasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri untuk kesempatan buat saya, Ibu Joyce Putirai sebagai host sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami menyampaikan petugas pelayanan pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada pagi hari ini merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima pertolongan Amin. Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan Praise bagi God. Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum saya akan membacakan petugas, menyampaikan tugas karena belum muncul. Iya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan petugas. Susunan acara di ibadah pada pagi hari ini Gereja CLCC Zoom online pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05.00 Hong Kong, pukul 22 Jerman Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Doa propitik Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Sebelum mulai saya akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau selalu melindungi kami. Kami percaya Tuhan, maupun teman-teman kami
yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, tutup bungkus ibadah kami. Pada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami. Gereja CLCC kami tengking, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau tahu dengan kerinduan-kerinduan pada pagi hari ini yang hadir di tengah-tengah ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, urapi kami, urapi semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau lebih dekat kepadamu, Tuhan. Tuhan, berilah kami untuk memuji, menyembah, supaya kami fokus, Tuhan, dengan puji-pujian ini. Tuhan Yesus, tolong juga melalui firman-Mu ini, Tuhan. Satu jawaban bagi kami. Kami belajar, Tuhan, kami belajar. Kami percaya melalui gereja CLCC Zoom ini, kami merasakan yang luar biasa. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Ini saya coba tunggu sampai kameranya stabil baru saya buka kamera ya, karena ada sedikit gangguan masalah teknis ya. Oke. Ya, sepertinya sudah ini. Oke, masih belum rupanya. Oke. Pak Lukas, ayo mimpin nyanyi, Pak Lukas. Pak Lukas siap untuk memperdengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita doakan Pak Lukas supaya Tuhan tolong Pak Lukas. Semuanya bisa teratasi ya, Pak Lukas ya. Semangat Pak Lukas. Ya, Pastor. Oke, kita dukung doa. Kuasa Tuhan lebih besar ya. Kesaksian Bu Yeti itu kan luar biasa, Tuhan bela ya. Saya yakin Tuhan akan bela kita semua anak-anaknya. Amin ya. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Haleluya, haleluya. Praise God. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kita pujikan pujian ini, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Oh, glory, haleluya. Bisa dengar suara saya di sana, Bapak Ibu sekalian ya? Musiknya bisa dengar ya? Musiknya belum, Pastor. Oh, musiknya belum. Oke, baik. Saya atur dulu. Oh, haleluya, Yesus Kristus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Semua yang percaya Tuhan kita terlebih besar, kita pujikan sama-sama. Oh, oh. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Mari berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan katakan hanya Kau Tuhan penolongku. Dan selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya semuanya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh besar Engkau Tuhan, atas langit dan bumi Engkau berkuasa sampai selama-lamanya. Dan kami datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, berkuasa sampai selama-lamanya. Katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya Kau mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, mari buka tangan
tangan katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Doakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kasih-Mu dicurahkan, Yesuslah Tuhan. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Di pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami, di dalam hadirat-Mu ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Biar pagi ini kami berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Angkat tangan, katakan berkati hidupku. Ini doa kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, berkati segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Biarlah hari ini kami terima anugerah-Mu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari Tuhan berkati umat-Mu pagi ini. Berkati hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur. Kau hadir
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus, ya Yesus, sembah Kau, sembah Kau. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, seluruh bumi menyembah. Yesus, ya Yesus, sujud menyembahmu. Engkau kudus, datang kerajaanmu. Yesus, ya Yesus, setiap lutut berteduh. Yesus, ya Yesus, semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kami mau bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau bersyukur ya Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami, Yesus.
Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Doa firman. Ya, doa firman. Betul. Tak putus-putusnya kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa, di mana Engkau telah memberkati sepanjang malam dalam tidur kami dan memberikan kami kekuatan baru di pagi hari ini Tuhan. Kini Bapa, Engkau kiranya memberikan perkenanan di dalam sembah sujud kami, pujian syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami atas segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kiranya memberikan hikmat bagi kami, terlebih hamba-Mu, pastor yang akan menyampaikan, Pastor John yang akan menyampaikan berita firman ini, agar kiranya ketika benih firman itu ditaburkan dalam tanah hati kami, kiranya boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan buah kebenaran akan firman-Mu, dan boleh memancarkan cahaya kemuliaan-Mu untuk setiap perilaku kami, dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Engkau kiranya mau berfirman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nina Armedi dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Dan pagi ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Amin ya. Wow, ini rupanya kameranya masih belum stabil ya. Oke. Jadi haleluya, kita bersyukur buat segala sesuatu ya. Jadi tetap ucapan syukur, karena ucapan syukur itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, sebentar ya. Saya akan coba untuk lihat dulu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oke, supaya tidak mengganggu pemandangan, saya tutup dulu kameranya ya. Tapi Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya. Oke, Tuhan kita doakan semuanya lancar. Ada yang biasa saya tampilkan ini ada sedikit bermasalah, tapi saya pindah lagi ke device yang satu ya. Oke. Yang rindu akan firman Tuhan, katakan saya rindu akan firman Tuhan. Bilang amin. Amin. Amin ya, haleluya. Oke. Ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam sorotan tema kita. Haleluya, ini adalah daftar petugas tadi. Oke. Dan ya, oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-278 ya, tanpa terasa Bapak Ibu. Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Semakin hari semakin jauh, semakin panjang, semakin dalam, semakin indah, semakin membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena kita banyak sekali kita belajar rahasia-rahasia firman Tuhan ya. Sepanjang tahun ini kita bicara kemuliaan Allah dalam apa, dan pagi ini kita bicara kemuliaan Allah di dalam mencintai firman. Katakan amin. Dan itulah sebabnya kita ada di sini, karena kita cinta firman, bukan? Dan kita lihat dulu tema kita kemuliaan Allah dalam mencintai firman, dan nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-27, dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada
emas tua. Amin. Amin. Praise God. Ya, dikatakan itulah sebabnya, saudaraku ya. Pasti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya di atasnya itu, di ayat yang ke-126 ya. Nanti saudara bisa melihat ayat tersebut. Dia berkata, itulah sebabnya aku mencintai. Apa saudara-saudara? Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, menantu, mertua, atau mencintai cucu, atau mencintai apa, saudaraku? Mencintai perintah-perintahmu, yaitu firman Tuhan ya. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Siapa nggak senang emas? Semua orang senang emas, apalagi ibu-ibu ya. Kalau emasnya ditaruh di kuping, ditaruh di jari jemari, lalu dia mulai berkata, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sambil menggerakkan tangannya, saudara-saudaraku. Ya, bergetar semua. Bu Joyce. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya. Semua orang senang emas. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Emas itu nilainya mahal. Emas tua lebih mahal lagi, saudaraku ya. Tapi firman Tuhan jauh lebih mahal dari semuanya itu. Amin. Tidak ada yang abadi, saudara-saudaraku. Semua harta dunia termasuk emas ini cuma hanya sementara ya. Semua itu fana, Bapak Ibu. Siapa nggak butuh emas? Kita semua butuh emas ya, saudaraku. Apalagi kalau ditaruh di leher, saudaraku ya. Ditaruh leher, waduh, itu tambah bangga lagi. Jadi jalannya itu, saudaraku, nggak nunduk. Jalannya itu kepalanya tegak ke atas. Karena apa? Percaya diri. Saudara, karena ada emas ya. Saudara, jangan lupa ya, di bumi ini emas itu injak orang. Ya, emas itu injak orang. Tapi kalau di sorga kita yang injak emas. Kenapa? Karena jalannya itu dari emas, saudaraku. Ya, kalau di bumi kan jalannya dari aspal, dari tanah, ya, dari apa lagi itu, paving, ya, saudara. Tapi di sorga itu jalannya dari emas. Makanya saudara-saudara, kalau engkau mau berjalan di atas emas, cintalah firman Tuhan, ya. Tapi kalau engkau tidak cinta firman Tuhan, maka emas akan di atasmu, ya. Emas itu akan membuat engkau itu di bawah, ya, di bawah standarnya. Tapi kalau engkau mencintai firman, engkau ada di atas standar suatu, ya. Itu yang dunia pakai sebagai standar. Kalau orang-orang ya di Jawa ini kan banyak sekali Mas ya. Ada Mas Lukas, ada Mas Abdul ya, ada Mas apa lagi? Mas John, terserahku. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta firman, wow, itu lebih daripada emas, bahkan dari emas tua ya. Oke. Jadi emas itu memang bicara juga tentang kemuliaan ya. Jadi memang emas itu mulia, makanya disebut logam mulia. Nah, saudara kasih Tuhan, firman itu lebih mulia dari apapun. Nah, pertanyaannya begini. Apakah ada kemuliaan Allah dalam mencintai firman? Apa jawabannya, saudara? Ada ya, sudah tentu. Ada kemuliaan Allah di dalam orang mencintai firman. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ada kemuliaan Allah di dalam orang tidak mencintai firman? Jawabannya tidak ada, saudara. Makanya kalau kita cinta firman itu nggak rugi. Kita rindu belajar seperti tadi doa Bu Joyce ya, rindu sekali. Tentu bukan cuma Bu Joyce, tapi semua kita rindu akan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Nah, mungkin hari ini saudara tidak punya emas di jari, jemari, tidak punya emas di leher, ya saudaraku. Bahkan juga tidak punya emas di gigi, ya karena ada orang juga pakai gigi emas, saudaraku. Saudara, ini ada satu cerita. Suatu hari ada seorang ibu-ibu kita kan biasa pergi ke pasar kan, dia suka tanya-tanya kepada pedagang sayur, ya pedagang ikan. Dia karena pakai emas itu di jari jempol, telunjuk, jari manis, jari kelingking semua penuh dengan emas. Saudaraku, ya. Dan pada waktu itu dia dengan jari telunjuk dia tanya kepada yang punya ini dagangan, dia tanya iki piro, sambil dia tunjuk, dia gerakan tangannya itu telunjuk, dia tunjukkan emas. Lalu dia tanya lagi yang kedua, iki piro, dia tunjukkan jari telunjuk, lalu jari jemari ditunjuk, jari manis ditunjuk, jari jempol ditunjuk, lalu jari kelingking ditunjuk karena semua penuh emas. Saking kesalnya itu si pedagang yang punya barang itu, dia nggak mau kalah, saudaraku. Dia langsung keluarkan gigi emasnya, dia bilang iki piro, saudaraku. Jadi saya lihat ya, orang itu selalu merasa bahwa dia punya standarnya kalau ada emas ya. Nah, hari ini kita punya emas yang lebih hebat dari emas dunia.
Kita punya emas surgawi ya, yaitu firman Tuhan. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan lihat bagian penting ini ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mencintai firman lebih daripada emas, bahkan dari emas tua yang berharga ya. Siapa nggak bilang bahwa emas itu nggak berharga suatu ya. Firman Tuhan menjadi segalanya dan melebihi emas dan emas tua. Amin, Bapak Ibu ya. Ini hebat sekali saudaraku, dahsyat. Oke. Kita lihat dan dapat kita pelajari terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 19 sampai 21. Nah, dari ayat-ayat ini saudaraku tentu akan membuat hati kita berbahagia, membuat hati kita senang, hati kita tenang, hati kita damai. Saudara tahu kenapa? Karena tentu kita akan menemukan apa saudaraku? Kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai firman ya. Penting mengerti karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa saudaraku? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai firman. Nah, mari kita tanya, kita lihat ya, siapa sesungguhnya orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai firman? Mari kita lihat, ini dia. Kriteria yang pertama, siapa dia? Yang pertama dia adalah orang yang menanggapi ya, menanggapi apa? Dia menanggapi berita Injil ya, berita Injil yang utamakan secara benar ya, meski Israel tidak menanggapinya. Ya, kita lihat Roma 10 ayat 19. Baik, bisa dibuka Pak Lukas? Ya, Pastor. Oke. Roma 10 ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ini Paulus bilang ya, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Ternyata Israel tidak menanggapi. Tidak menanggapi apa? Tidak menanggapi firman Tuhan dengan baik. Ya, saudaraku. Wow. Mohon maaf, terputus ya, saudara-saudara sekalian. Oke. Ya, jadi ini Israel tidak menanggapi firman Tuhan dengan benar, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan membuat mereka cemburu kepada bangsa-bangsa lain ya. Tuhan membuat mereka itu seperti tersandung dengan bangsa-bangsa lain yang menanggapi firman Tuhan secara benar. Itu penting saudaraku ya. Israel telah gagal di sini saudaraku. Sejak mereka menolak Yesus, sang juru selamat dunia ini saudaraku. Tuhan membuat Israel itu benar-benar mereka tersandung ya. Oleh karena apa? Mereka tidak menanggapi firman Tuhan dengan benar. Jadi ini penting dulu. Kita belajar mengerti rahasia yang pertama, saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah di dalam mencintai firman. Orang yang mencintai firman, saudaraku, itu dia punya ciri yang pertama. Dia suka menanggapi firman dengan baik. Katakan amin ya. Dia menanggapi firman dengan baik. Haleluya. Itu saudaraku. Jadi saudara, karena apa yang engkau responi sebagai bentuk tanggapanmu itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Ya, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana. Nah, tergantung apa yang engkau dengar di hari-hari ini. Saudara, makanya itu penting sekali Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita bisa mengerti tentang rahasia ini, suatu ya, mengerti kemuliaan Allah dalam mencintai firman. Jadi tanda yang pertama orang mencintai firman, dia punya tanggapan yang positif. Amin. Dia tidak protes, dia tidak saudaraku tidak sambat, dia tidak melakukan hal yang lain ya. Dia selalu positif dengan Tuhan. Ini penting saudaraku. Nah, mari kita lihat yang kedua saudaraku ya. Ini dia yang kedua, rahasia yang kedua, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, yang kedua setelah dia menanggapi, yang kedua yaitu dia memelihara. Orang yang menanggapi firman dengan baik, dia pasti memelihara firman Tuhan, ya.
Tujuannya apa? Agar perkenanan Tuhan itu datang atas dirinya dan tidak kepada yang lain, saudaraku. Itu yang Tuhan ingin kita pahami ya, memelihara firman Tuhan agar perkenanan Tuhan terjadi atas dirinya dan tidak kepada yang lain. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-20. Roma 10 ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Amin. Amin, saudaraku. Kenapa sampai Tuhan ngomong seperti ini? Karena orang Israel itu mereka mengabaikan firman Tuhan, ya. Firman yang datang kepada mereka, mereka mengabaikan, artinya mereka tidak memelihara firman. Itulah sebabnya suatu Tuhan berkata, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Siapa mereka yang tidak mencari aku? Ini adalah bukan umat Israel, orang-orang di luar Israel, ya. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudaraku, artinya Tuhan membuat orang Israel jadi cemburu. Padahal Israel itu kan kekasih Tuhan. Harusnya mereka bisa menanggapi, mereka bisa memelihara firman. Ternyata mereka tidak melakukan. Nah, kita belajar kegagalan Israel, jangan kita mengikuti contoh seperti itu ya. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Allah ya di dalam mencintai firman, mari kita memelihara firman Tuhan ya. Ini penting. Yang kedua, mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari orang yang mencintai firman ya, kemuliaan Allah dalam orang yang mencintai firman. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya kemana? Dirinya menyerahkan dirinya ke tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Ya, saudara-saudaraku, sepanjang hari dengan firman. Jadi sepanjang hari dia terus berjalan dengan firman. Ya, mari kita lihat Roma 10 ayat 21. Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Amin. Jadi saudara, bangsa yang membantah ya. Bangsa yang apalagi saudaraku? Bangsa yang tidak taat. Nah, Tuhan itu mengulurkan tangan kepada mereka. Lalu sementara Israel katanya umat Tuhan, katanya milik kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Kok mereka jadi cemburu kepada bangsa-bangsa yang lain yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ini terkadang dalam diri kita ya, kita bertanya, Tuhan kenapa orang itu kok dia hidupnya baik, hidupnya indah, padahal dia tidak beribadah kepada Tuhan, dia tidak menyembah Yesus, dia hidup dalam dosa, dia melakukan kejahatan, tapi kok hidupnya kok enak. Sementara aku umat Tuhan kok hidupnya seperti ini. Bapak Ibu, coba koreksi. Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita sudah belajar ada 3 langkah ya bagaimana kita melihat kemuliaan Allah dalam mencintai firman. Yang pertama apa tadi saudaraku? Yang pertama itu menanggapi ya, punya tanggapan positif, respon positif ya. Makanya dalam doa-doa profetik kita selalu berkata I receive ya. Lalu kemudian yang kedua, memelihara firman Tuhan dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia menyerahkan dirinya ke tangan Tuhan. Saudaraku, ini penting ya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita belajar, kita lihat rahasianya luar biasa untuk kita sekalian ya di pagi hari ini, saudaraku. Tuhan ingin kita mempunyai cara pandang yang benar, saudaraku. Cara pandang yang benar supaya kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup ini ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu hasil yang pertama. Hasil yang pertama ini dia ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Roma 10 ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Amin. Amin. Jadi lihat ya, orang-orang yang taat pada firman Tuhan, mereka tidak akan cemburu ya kepada orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Yang mereka akan tetap bersyukur ya. Bisa saudara tambahkan di situ ya.
Orang-orang percaya pada firman, mereka ini yang taat pada firman ya, saudaraku, mereka ini akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun mereka lihat bagaimana Tuhan menolong orang-orang di luar ya, di luar umat Tuhan, Israel atau di luar orang-orang tebusan Tuhan. Nah, mereka bersyukur, jadi mereka tidak cemburu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini penting, saudaraku. Jadi Tuhan itu luar biasa, Tuhan punya cara untuk menolong kita sekalian ya. Oke, kita lihat yang kedua, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-20, apa yang terjadi? Roma 10 ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Amin. Amin. Ya. Jadi meskipun orang-orang tidak mencari Tuhan, tidak menanyakan Tuhan, ya, tapi saudara tetap mencari Tuhan, tetap menanyakan Tuhan. Apapun yang saudara mau lakukan, tanya Tuhan dulu, ya. Saudaraku, tetap di jalan yang benar supaya engkau bisa lihat perkenanan Tuhan atas kehidupanmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara kita lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Roma 10 ayat 21. Kita lihat ini. Roma 10 ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Amin. Dan yang membantah. Jadi orang-orang yang tidak taat dan membantah ini, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, jadi semua kita tetap waktu kita taat, kita tidak bantah Tuhan, kita manut aja. Tuhan bilang apa kita taat, kita lakukan. Saudara, akan tiba waktunya Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, ya. Jangan kita protes, jangan kita bilang Tuhan, kenapa aku sudah beribadah, aku sudah mencari Tuhan, tapi belum ada pertolongan Tuhan, belum ada mujizat, belum ada tanda-tanda kebaikan Tuhan. Sementara orang itu kok membantah firman, tidak taat, kenapa kok cepat sekali mengalami pertolongan Tuhan? Tetap percaya Bapak Ibu, Tuhan punya cara yang terbaik. Jangan iri hati, jangan jadi orang meri ya. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sayang kita semua, saudaraku. Dan Tuhan punya waktu untuk menolong kita semua ya. Saudara, karena itu saya mau bilang buat kita semua ini Tuhan itu adil ya, saudaraku. Orang-orang berdosa yang tidak taat pada firman, mereka suka memberontak, mereka sudah membantah. Tuhan tetap sayang kepada mereka ya. Tetapi Tuhan juga adil, saudaraku. Akan datang waktunya kalau mereka tidak bertobat, mereka juga akan mengalami penghukuman daripada Tuhan, ya. Dan itulah keadilan Tuhan, saudaraku. Namun, sedangkan sama Tuhan tetap percaya. Kita semua yang ada di jalannya Tuhan, kita tetap taat, tetap setia, mencintai firman, Bapak Ibu. Keadilan Tuhan juga. Meskipun awal-awalnya banyak persoalan pergumulan kita hadapi, kita lewati, kita terima semua itu, ujian-ujian iman, ujian-ujian, pencobaan-pencobaan kita alami, tapi percaya Bapak Ibu ketika kita lolos dengan Tuhan, kita lihat sesuatu yang ajaib itu akan membahagiakan hati kita ya. Saudara, memang ada orang yang memang yang kami doakan dia, saudaraku ya, ini dia orang seberang ya. Soal kasih Tuhan itu kalau secara medis memang sudah tidak ada lagi harapan untuk dia bisa hidup. Karena itu perutnya sudah bengkak, sesuai kasih Tuhan ya. Dan itu pasti selesai. Tapi kenapa orangnya masih hidup hari ini, saudaraku? Ya, itu anugerah Tuhan. Dan memang kalau mau bilang juga memang ya itulah kemurahan Tuhan. Namun orang tersebut kalau dia tidak menyadari anugerah Tuhan yang dia terima dari Tuhan, sudah tidak menghargai, tidak percaya Yesus, maka dia akan kehilangan ya keselamatan. Saudara kasih Tuhan, soal lihat ya, Tuhan buat mujizat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sanggup melakukan mujizat kepada siapapun ya. Namun mujizat itu tidak akan menjamin orang itu selamat. Artinya begini, Tuhan sembuhkan orang itu, tapi kalau dia nggak percaya Yesus sang juru selamat, maka dia tidak akan bisa selamat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Apa artinya orang itu disembuhkan Tuhan? Dia mengalami kebaikan pertolongan Tuhan. Bangkrut, hidupnya dipulihkan, jadi sukses lagi. Tapi kalau dia nggak percaya Yesus, apakah dia bisa selamat? Jawabannya tidak akan pernah bisa. Ya, harta kekayaan tidak bisa membawa seseorang kepada keselamatan. Hanya iman dan ketaatan, setia pada Tuhan itulah yang membuat seseorang bisa diselamatkan. Ya, Bapak Ibu tetap setia, percaya
Tuhan punya cara menolong kita semua. Oke, baiklah saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama dan nanti Bapak Lukas akan berdoa buat kita semua ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami kembali boleh menerima berkat-Mu, yaitu melalui pengajaran firman-Mu. Untuk kami mencintai akan firman-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya selalu di dalam kehidupan kami, anak-Mu masing-masing. Untuk kami mau belajar menanggapi bahwa berita Injil di dalam kehidupan kami itu adalah yang terutama ya Tuhan. Ya, Yesus. Bahkan kami untuk selalu memelihara di dalam kehidupan kami akan kebenaran-kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kami mau belajar menyerahkan diri kami ke tangan-Mu ya Tuhan yang kuat di sepanjang perjalanan kehidupan hari-hari kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tolong ya Bapa, tolong ya Yesus, tolong ya Roh Kudus. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati-hati kehidupan kami. Untuk kami sekali lagi untuk tetap mau mencintai akan kebenaran firman Tuhan. Meyakini, percaya dengan iman percaya kami bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kehidupan kami dari hari lepas hari ya Bapa. Karena kami percaya bahwa melalui firman-Mu ada mujizat di dalam firman-Mu, ada pertolongan, Amin. ada campur tangan pembelaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui ibadah inisiasi Zoom online ini Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu tiap hari yang ditaburkan kepada kami, agar supaya Ya, kehidupan Yesus. percaya kami kepadamu tetap selalu bertumbuh di dalam kehidupan kami bersama-sama, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Tris Perewa kami berdoa terus diberi umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan terus di Ya, dalam Yesus. hidupnya, untuk dia dapat memberitakan Injil kebenaran firman-Mu dimanapun Kau utus hamba-Mu ini ya Ya, Tuhan. Yesus. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami ya Tuhan, kami mau memegang teguh akan mencintai akan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami buat firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah sebagai doa peneguhan firman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Lukas. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dan selamat datang Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kepada Bu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang telah memimpin kita dalam memuji menyembah pada pagi hari ini, juga yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih Ibu Nina yang telah membawa doa firman dan Bapak Lukas sesudah firman yang Yesus memberkati. Juga terima kasih Pak Lukas memperdengarkan firman Tuhan yang Yesus memberkati. Dan selanjutnya mari kita masuk dalam doa prophetik disampaikan oleh Ibu Yeti Susiorini. Silakan Ibu Yeti. Kok itu ya suaranya? Agak terganggu ya suaranya. Terima kasih Bu Joy. Shalom. Yeti, shalom.
Suaranya, Pastor. Oke, terima kasih Pak Terima. Lukas Krisnanto. Praise the Lord. Oke. Haleluya. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih. Salam buat Bapak Ibu semua yang Salam. terkasih. Saya akan menaikkan doa prophetik yang diakhiri dan diaminkan dengan air isi. Amin. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini sudah berada di Jakarta. Ya, Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Praise God.
Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Ibu Yati Sulistyorini yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ya, makasih Ibu Joyce untuk waktunya. Ya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom, Bu Weli sebentar ya. Ya. Saya kecilkan dulu ini kebesaran. Jadi, haleluya. Oke, Tuhan ya, kita bersyukur Bu Weli kemarin sekeluarga berbahagia karena cucunya menikah ya, memenangkan Amin. satu jiwa untuk masuk dalam iman Kristen ya, saudara puji Tuhan. Itu satu Amin. anugerah Tuhan yang Amin. luar biasa ya. Makasih. Jadi kita semua di sini turut berbahagia bersama Bu Weli sekeluarga di Papua ya. Tuhan berkata kalau Makasih. satu orang bertobat maka seisi sorga akan bersorak-sorai ya. Haleluya. Sorga akan bersuka cita. Itu suatu yang luar biasa. Oke. Puji Tuhan ya. Selamat Bu Weli ya. Salam buat Ya, makasih Bapak cucunya Pendeta. Aren ya. Terima kasih untuk Amin. doa Bapak Amin. Pendeta untuk cucu kami. Oh, tidak ada yang sia-sia. Haleluya. 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 Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tapi keluarga dari istrinya datang, Bu Weli? Tidak, Bapak Pendeta. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti semua akan kembali akan Ya, menjadi stabil ya. Tenang aja. amin. Tuhan akan menolong. Dahsyat. Mohon Oke. doa selalu untuk Pasti. Tuhan jamah hati mereka. Amin. Ya, tenang aja. Yang penting dia sudah masuk dulu. Ya, oke. Silakan Bu Weli. Iya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Bapak Bruri Tikualo, Jalan Simpang Darmo Permai, Utara 9-4 Perum Darmo Sula Kaf 4644 depan supermarket Papaya Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiyowati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024 Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia.
Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati dengan nomor HP tertera. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Joy. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, Amin Bapak Pendeta, makasih. Amin. Praise God. terima kasih Ibu Weli Hokubun yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, terima kasih saya Ibu Joyce Putirai sebagai host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan, silakan, atau kirim WA, atau berbicara langsung dengan Bapak Pendeta John Sardunan. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sardunan dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, juga mendidik kita Zoom mulai dari pagi, siang maupun malam. Kami merasakan tadinya kami tidak bisa apa-apa, tapi memang semua ini kita minta hikmat pada Tuhan. Kami bisa mengerti, ya termasuk saya ini tadinya saya tidak bisa apa-apa. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta John Sardunan yang selalu membimbing kita maupun pagi maupun siang juga malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami silakan ke Bapak Pendeta John Sardunan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita akan doakan ya Pak Lukas. Teman-teman semua yang hadir pagi ini percaya bahwa pertolongan Tuhan itu lebih hebat ya. Jadi emas itu berharga, emas tua lebih berharga, tapi firman itu lebih lagi daripada emas itu ya. Jadi jangan takut, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata firman. Dan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, hari ini mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan depan layar monitor. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Oh, shikaralabayana shidalabayana. Kepada Pak Lukas, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan dalam nama Yesus. Ketika Tuhan pegang engkau dengan tangan kanannya, itu membawa kepada kemenangan. Terima hari ini penyertaan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Tidak akan ada kabar-kabar yang menakutkan, tidak akan ada kabar-kabar yang mencemaskan, mengkhawatirkan, tidak ada kabar-kabar yang membahayakan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Aku berkata kepadamu pada pagi hari ini, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan ialah kota bentengmu. Engkau aman di dalam Tuhan. Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Sebagaimana Tuhan telah meluputkan Bu Yeti dari berbagai macam ancaman teror, santet, Tuhan juga akan melindungi engkau Pak Lukas. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan ada di pihakmu. Roma 8 ayat 31. Dia sebagai pembela, dia sebagai penolong, pelindung menjadi segala-galanya dalam kehidupanmu. Jangan susah, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan memberi engkau kekuatan, memberikan engkau kedamaian, Tuhan memberikan engkau perlindungan. Engkau aman di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa, kami berdoa, Tuhan, mari engkau proteksi Pak Lukas bersama putrinya Adikesia Temi. Dalam nama Yesus, mari Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus,
Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada apapun yang bisa menyentuh Pak Lukas maupun putrinya, tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Semuanya aman. Tuhan buat pagar berapi, Tuhan buat tembok berapi dari sorga, sehingga Pak Lukas dan putrinya aman. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi Pak Lukas, dan kami doakan Tuhan, kami percaya bala tentara sorga itu selalu Engkau kirim untuk menjaga Pak Lukas bersama putrinya di setiap perjalanan mereka keluar masuk ke rumah, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Immanuel, jangan takut Pak Lukas. Tuhan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri, dan Tuhan katakan siapa yang menjamah engkau, itu berarti dia menjamah biji mata Tuhan. Jangan takut, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami melihat segala sesuatu Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan perlindungan, Tuhan yang akan memberikan keamanan dan keselamatan bagi Pak Lukas. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau menjadi Bapa bagi Pak Lukas, Engkau menjadi pembela, penolong, pelindung bagi Pak Lukas. Dia aman di tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati akan semua yang dia perlukan dan dibutuhkan. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kebutuhanmu. Karena itu terus gandoli Gusti, terus dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Alkitab berkata, engkau tenang, daripadanya lah keselamatan dan perlindungan. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan, Mazmur 3:9. Dan berkat-Mu atas umat-Mu, berkati Pak Lukas, buat dia berhasil beruntung, bertambah-tambah, mengalami kebaikan, kemunculan, pertolongan, semua rezeki dilipat gandakan dalam hidupnya. Bahkan kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, terus melayani Tuhan, terus memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, berikan mereka masa depan yang penuh harapan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Joyce, Ibu Weli, Ibu Yeti, Sulistiorini, Ibu Nina. Oh Tuhan, juga untuk kami semua yang hadir pada pagi ini. Tuhan sertai dengan keluarga-keluarga kami, dengan anak, mantu, cucu. Tuhan sertai sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan telah menolong Ibu Weli, sehingga boleh melangsungkan acara pemberkatan nikah untuk cucunya, anak Aren. Terima kasih, kami ucap syukur buat kebahagiaan besar, keluarga besar Hukum pun. Kami doakan memakai Aren menjadi berkat kesaksian bagi istrinya, bagi keluarga istrinya. Kami tahu Tuhan, tidak ada hal yang sia-sia. Satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Itu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Tuhan sertai semua yang hadir pagi ini. Tuhan buat engkau berhasil, tidak akan gagal. Tuhan buat engkau beruntung, tidak akan rugi. Tuhan buat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tuhan buat engkau tetap kuat dan tidak akan lemah. Tuhan buat engkau tetap sehat dan tidak akan sakit. Tuhan buat engkau mengalami keberuntungan dan bukan kerugian. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Di dalam nama Yesus, segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Untuk keluarga Bu Joyce, keluarga Bu Weli, keluarga Bu Yeti, keluarga Bu Nina, keluarga Pak Lukas, keluarga hamba-Mu, dalam nama Yesus. Mari saudara, percaya hari ini pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, dan jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Tuhan sudah membukakan pintu itu, Tuhan sudah membukakan jalan itu, sehingga ada kemudahan demi kemudahan. Tuhan, kami percaya Tuhan pakai anak-anak-Mu, dimanapun, kemanapun, kapanpun mereka berada, mereka pergi. Tuhan sertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Aku doakan hari ini setiap doa yang mereka naikkan ada kuasa untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, ada kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, ada kuasa untuk melembutkan hati yang keras, ada kuasa untuk menyelesaikan setiap persoalan, ada kuasa untuk membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, ada kuasa yang bisa mengubahkan yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi orang-orang percaya yang mencintai firman pagi ini, Tuhan buat kuasa itu menjadi, oh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, mari sertai kami di hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Pak Bruri Brosalin. Tuhan tolong semua urusan-urusan semua terselesaikan dengan baik. Tuhan sembuhkan Pak Bruri, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan
sembuhkan Cinyo di Nganjuk, sembuhkan Cilinda Effendi di Pondok Chandra, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Tuhan anak-anakmu yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan kasihani dan selamatkan juga Tuhan Yesus Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar dan juga Mama Cisiane. Oh Tuhan, Ibu Lopiun, Tuhan mari kasihani dia, selamatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu, sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi mereka damai sejahtera. Percaya Wawan juga sudah dijamah Tuhan, sudah dilembutkan hatinya, dan kami lihat akan ada pertobatan yang luar biasa di hati Wawan. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati kita semua ya. Terima kasih Bu Joyce, Bapak Pendeta, Ibu Weli, Pak semuanya. Lukas. Terima kasih Bu Terima kasih Nina. Bapak Pendeta untuk doanya, pelayanannya. Sama-sama. Terima Pak kasih. Joy, Terima kasih Bu. oh Oma. Terus apa lagi? Terima kasih semuanya yang hadir pada pagi Amin. hari ini. Tuhan Yesus Halo Kas, Terima kasih. Ibu Sinta, Selamat, Ibu teman-teman. Yeti, Shalom. Ibu Meniwati, Yohan, James, shalom buat kita semua. Shalom. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.